Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Maisa Nugraha Pratama Putra dan Perkenalkan, saya Reina Firanda Alivia Putri Ahira. Saya Nur Siti Afifa. Dan di video kali ini kami akan membahas tentang perjanjian perkawinan. Maka dari itu, simak videonya baik-baik dan kami akan menjelaskannya kepada teman-teman sekalian. Baik. Pertama, perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan tertulis yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat pernikahan dilangsungkan, yang bertujuan untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait harta kekayaan serta aspek-aspek lain dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks hukum di Indonesia, perjanjian perkawinan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP Perdata. Menurut ketentuan tersebut, perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi perselisihan di kemudian hari. Perjanjian perkawinan ini sangat penting karena secara otomatis menurut hukum Indonesia, harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, kecuali jika ada perjanjian yang mengatur orang lain. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang sangat berguna untuk mengatur pembagian harta, kewajiban, dan hak masing-masing pihak secara jelas dan terperinci. Secara umum, perjanjian perkawinan berfungsi untuk mengatur bagaimana harta kekayaan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum dan selama perkawinan akan dikelola dan dibagi. Tanpa adanya perjanjian ini, harta yang diperoleh selama perkawinan akan dianggap sebagai harta bersama yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan istri. Hal ini seringkali menimbulkan masalah ketika terjadi perceraian, kematian, atau perselisihan lain yang berkaitan dengan pembagian harta. Dengan adanya perjanjian perkawinan, pasangan dapat menentukan apakah harta yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi harta pribadi, apakah harta yang diperoleh selama pernikahan akan menjadi harta bersama, atau bahkan mengatur pembagian harta secara khusus sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, perjanjian ini juga dapat mengatur aspek lain seperti hak asuh anak, kewajiban finansial, pengaturan karir masing-masing pasangan, serta perlindungan khusus bagi istri atau suami dalam situasi tertentu, misalnya dalam kasus poligami atau pengelolaan bisnis keluarga. Baik, selanjutnya teman saya akan melanjutkan poin selanjutnya. Proses pembuatan perjanjian perkawinan dimulai dengan adanya kesepakatan bersama antara calon suami dan istri mengenai isi perjanjian tersebut. Kesepakatan ini harus dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang jelas dan rinci agar tidak menimbulkan tafsir yang berbeda di kemudian hari. Dokumen ini biasanya disusun dengan bantuan notaris atau ahli hukum yang memahami aspek hukum perkawinan dan perdata, sehingga isi perjanjian dapat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak secara adil. Setelah dokumen perjanjian selesai disusun, langkah berikutnya adalah mengajukan dokumen tersebut ke pejabat pencatat perkawinan seperti di kantor catatan sipil atau kantor urusan agama untuk mendapatkan pengesahan resmi. Pengesahan ini sangat penting agar perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dijadikan dasar hukum jika terjadi sengketa di masa depan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan, saat proses pencatatan nikah, atau bahkan setelah perkawinan berlangsung dengan persetujuan kedua belah pihak dan melalui prosedur yang sesuai. Biasanya dalam proses pembuatan perjanjian ini juga diperlukan dokumen pendukung seperti KTP, surat keterangan belum menikah, dan dokumen identitas lainnya. Keuntungan membuat perjanjian perkawinan sangat beragam dan signifikan, terutama dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi kedua belah pihak.
Pertama, perjanjian ini memungkinkan pasangan untuk memisahkan harta kekayaan masing-masing sehingga harta bawaan tidak otomatis menjadi harta bersama setelah menikah. Hal ini sangat penting untuk melindungi harta pribadi yang diperoleh sebelum menikah, termasuk warisan atau harta dari keluarga, agar tetap menjadi milik pribadi dan tidak tercampur dengan harta bersama. Kedua, perjanjian ini juga melindungi pasangan dari tanggung jawab atas hutang yang bukan miliknya, sehingga jika salah satu pihak memiliki hutang pribadi, pasangan tidak akan terbebani secara finansial. Ketiga, pengelolaan harta menjadi lebih mudah dan fleksibel karena salah satu pihak dapat mengelola, menjual, atau menggadaikan harta pribadinya tanpa harus meminta persetujuan pasangan, sehingga memberikan kebebasan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Keempat, perjanjian ini membantu menjaga keamanan harta warisan keluarga agar tidak tercampur menjadi harta bersama sehingga tetap terjaga untuk generasi berikutnya dan tidak menimbulkan sengketa waris di masa depan. Selain aspek keuangan, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur berbagai hal lain yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, seperti pengaturan hak asuh anak, kewajiban mendukung karir masing-masing pasangan, atau perlindungan khusus bagi istri dalam situasi tertentu, misalnya dalam kasus poligami. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, pasangan dapat membangun komunikasi yang lebih terbuka dan saling memahami sejak awal pernikahan, sehingga mengurangi potensi konflik di masa depan dan memperkuat ikatan emosional. Selain itu, perjanjian perkawinan juga memberikan kepastian hukum yang kuat, baik bagi pasangan maupun pihak ketiga, sehingga hak dan kewajiban masing-masing menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks bisnis keluarga atau usaha bersama, di mana pengaturan hak dan kewajiban harus jelas agar tidak menimbulkan perselisihan yang dapat merugikan semua pihak. Selanjutnya, dari sisi psikologis dan sosial, membuat perjanjian perkawinan juga dapat membantu pasangan untuk lebih realistis dan matang dalam menjalani pernikahan. Dengan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta dan kewajiban secara jelas, pasangan dapat menghindari perkawinan yang didasarkan pada motif materi semata dan lebih fokus pada aspek emosional, komitmen, dan tanggung jawab bersama. Hal ini juga dapat memperkuat rasa saling percaya dan menghormati antara suami dan istri, karena keduanya telah sepakat untuk mengelola kehidupan rumah tangga secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana edukasi bagi pasangan dalam memahami pentingnya pengelolaan keuangan keluarga dan tanggung jawab bersama, yang pada akhirnya mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Namun demikian, perlu diingat bahwa perjanjian perkawinan bukanlah sesuatu yang harus dipandang sebagai tanda ketidakpercayaan antara pasangan, melainkan sebuah langkah bijak dan proaktif untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Dalam praktiknya, perjanjian ini sering sekali dianggap tabu atau kurang populer karena dianggap terlalu formal atau berpotensi menimbulkan konflik. Padahal dengan komunikasi yang baik dan pemahaman yang benar, perjanjian perkawinan justru dapat menjadi fondasi yang kuat untuk membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, sangat dianjurkan sebagai calon pengantin untuk berdiskusi secara terbuka mengenai pentingnya perjanjian perkawinan dan mempertimbangkan untuk membuatnya sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Kesimpulannya, perjanjian perkawinan adalah alat hukum yang sangat penting untuk mengatur hak dan kewajiban suami istri dalam aspek harta dan kehidupan rumah tangga yang secara menyeluruh. Dengan membuat perjanjian ini, pasangan tidak hanya melindungi kepentingan masing-masing secara hukum, tetapi juga membangun fondasi dalam pernikahan. Tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keharmonisan dan keadilan dalam pernikahan. Proses pembuatannya yang harus dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat nikah memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dijadikan acuan jika terjadi perselisihan di masa depan.
Oleh karena itu, bagi pasangan yang ingin menikah, terutama yang memiliki harta kekayaan, cukup atau memiliki kondisi khusus, membuat perjanjian perkawinan adalah langkah bijak yang sangat dianjurkan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga mereka. Dengan demikian, perjanjian perkawinan bukan hanya soal hukum dan harta, tetapi juga merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga yang kuat, adil, dan penuh kasih sayang. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan kepada teman-teman sekalian bisa bermanfaat dan bisa dipakai. Mohon kritikan dan sarannya. Itu penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pas 10 menit.